kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi pembahasan kita hari ini adalah kita akan membuat codingan tentang Microsoft Visual Studio, penggunaan codingan, modul dan function ya. Jadi kita langsung saja. Jadi kita buat saja file di project. Pilih yang Windows from Application seperti biasa. Pertama-tama kita akan membuat topologinya. Kita akan membuat seperti apa modelnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti yang arahan dari saya. Teman-teman bisa mengikuti, meniru model seperti saya. Jadi seperti ini. Langsung saja kita buat. To latch myself out of your space, far away until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now Nah, gambarannya sudah jadi. Ini adalah gambaran yang akan kita buat functionnya. Jadi kita akan masuk ke pengkodingan ya teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke pengkodingan. Langsung saja kita masuk ke pengkodingan. you gave me a lesson not to go and dive, 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 but I already died. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Nah, untuk saat ini pengkodingan sudah selesai. Jadi kita sudah bisa menjalankan codingannya. Coba kita jalankan dulu ya. Barang, coba kita isi sabun. Satu. Harga satuannya kita buat 3.000. Jumlahnya kita buat 2. Jadi kita hitung aja. Ini total harga, dia akan memunculkan harga sesuai barangnya. Itu. Nah, 6.000 ya. Karena 3 kan harga barangnya itu, satu barang itu 3 ya. Jadi karena dia membeli 2, jadi barangnya jadi 6. Coba kita buat 4. Sorry, 3.000 ya. Coba kita jumlahnya kita tambah 6. Nah, 12.000. Atau kita coba 3 deh. 9.000 ya. Kita bisa clear langsung. Nah, lalu kita bisa langsung exit.
Jadi codingan kita sudah selesai di sini dan kita juga sudah mencoba tadi dan codingannya berjalan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang codingan kita ini, sebagaimana cara kerjanya. Jadi ini adalah output dari codingan kita. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas ini sub bersih txt kode barang. Nah, sebelumnya txt kode barang, txt nama, satuan, harga, jumlah, total itu mengikuti dari ini. Sebentar, ini harus disilang. Nah, txt ini, kode barang ini itu mengikuti dari text field, nama dari penyebutan ini. Seperti txt kode barang itu di sini, txt kode barang, txt nama barang itu mengikuti semuanya teman-teman. Txt satuan, harga satuan, jumlah, dan total harga. Tadi saya lupa menjelaskan, jadi semoga teman-teman tidak bingung ya. Nah, lalu untuk ini adalah pemanggilan tadi, penyebutan tadi. Nah, kita dan semua ini untuk kita fokuskan ke kode barang. Lalu setelah ini adalah penyebutan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dan fungsi txt total enable false ini itu fungsinya agar pengguna atau user itu tidak bisa mengganggu-gugat, tidak bisa mengedit kolom untuk txt total ini di sini. Jadi kita tidak bisa merubah, seandainya pun bisa, tapi ketika di bagian hitung itu otomatis akan berubah, teman-teman. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Lalu di kal bersih ini kita lihat di sini button clear, b clear. B clear itu sebenarnya di sini b clear. Nama buttonnya itu saya buat b clear. Jadi ketika kita menekan ini by clear, sebentar kita jalankan dulu. Ketika kita menekan clear, nah ini semua itu akan kosong otomatis. Contohnya seperti ini, misalnya kita isi kode barang sekian, nah barang ini nah sudah selesai dan total harga juga sudah selesai. Jadi kita klik clear, itu akan hilang otomatis semua. Jadi kita tidak usah satu-satu coba kita klik. Nah, jadi hilang kan? Hilang. Jadi kita tidak perlu satu-satu menghapusnya, tidak perlu. Jadi kita tinggal klik clear, selesai gitu kan. Lalu di bagian ini kita akan memanggil satu persatu seperti penyebutan dan ini akan berfokus ke txt total. Nah, di mana txt total itu adalah ini. Txt total itu adalah ini. Jadi di sini kita mengkalikan jumlah dikali harga satuan. Jadi misalnya harga satuannya 3.000 dan di 3.000 lalu dikalikan dengan jumlah ini berapa? Misal 2. Jadi 3.000 dikali 2 harusnya 6.000 ya kan. Nah, seperti itu. Maka dia akan menghitung otomatis ke sini ketika kita menekan hitung. Ya, seperti itu. Lalu di bagian ini fungsinya kita lihat kita teliti lagi di kita lihat if txt kode barang seperti ini, kode barang. Nah, ketika kita tidak mengisi apa-apa seperti ini kan kosong, maka akan keluar message box notif yang berisi kode barang harus diisi. Seperti ini misalnya. Kita misal isi ya, kode barang 2, nama barang misalnya sabun, lalu satuannya 1, harganya 2.000. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, jumlahnya 2. Ini kan seharusnya bisa ya. Nah, harganya 4.000 gitu. Nah, ketika salah satu, semisal kita contoh di txt kode barang, ini kode barang, kita hapus saja, kita kosongkan, maka dia akan mengeluarkan kode
text box yang bertuliskan kode barang seperti ini. Nah, kode barang harus diisi. Nah, kita isi kode barang. Oke. Nah, ketika nama barang yang harus kita kosongkan, nama barang harus diisi. Kita lihat nama barang harus diisi sesuai ya teman-teman. Itulah fungsinya. Lalu nah, fungsi dari ini call check data kosong, dia akan fungsinya ketika kita mengklik hitung, kita lihat di sini b hitung itu untuk ini penyebutan ini sebentar. Nah, hitung itu penyebutan ini b hitung ya. Nah, ketika kita ngeklik tombol hitung, dia akan ngecek satu persatu apakah ada yang kosong, apakah kotaknya ada yang kosong gitu ya kan. Nah, ketika ada yang kosong, maka dia akan memunculkan tulisan yang ini, yang if else. Jadi sudah kita praktekkan ya teman-teman. Lalu di bagian exit, di bagian ini tombol exit ini, ketika kita menekan tombol ini, dia akan keluar message box ya, yang bertuliskan yakin tutup form ini. Nah, ada tulisan konfirmasi yes or no gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah codingan ini berjalan. Semoga teman-teman bisa memahami yang saya jelaskan, dan semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Teman-teman bisa menerapkannya langsung di rumah, dan jika teman-teman bingung bisa tanyakan langsung di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari video saya. See you next time.